Hai guys, welcome to my channel. Salam kenal dengan aku Kesya. Di video ini aku akan membahas tentang manhwa yang judulnya My Disciple Are All Big Villain. Manhwa ini mengisahkan tentang Lu Chou, seorang transmigrator yang jiwanya masuk ke tubuh penjahat nomor 1 yang bernama Jitendao. Mari kita bahas dulu tentang Jitendao ya. Jitendao ini atau sering disebut Patriarch Evil Sky Pavilion adalah pemimpin sekte aliran iblis. Evil Sky Pavilion ini terletak di Golden Court Mountain atau Gunung Peradilan Emas. Jitendao terkenal dengan sifatnya yang garam, jahat, dan tidak berbelas kasihan. Nah, Jitendao ini mempunyai 9 orang murid. Murid pertama adalah Yu Chenghai. Dia adalah pemimpin dari sekte Nether. Senjata yang dia pakai bernama Jasper Saber, yaitu pemberian dari Jitendao. Untuk kultivasinya, dia sudah sampai di puncak dari 8 daun, sama seperti gurunya Jitendao. Murid kedua adalah Yu Sangrong, ahli pedang nomor 1. Dia selalu menantang para ahli pedang dan selalu menang. Pedangnya adalah Longevity Sword, yaitu pedang yang dapat menyerap energi orang yang ditebas pedang ini. Pedang ini juga pemberian dari Jitendao. Murid ketiga adalah Tuan Museng. Dia bersifat tenang tapi mempunyai sifat yang garang. Senjatanya sebelum Lu Chou bertransmigrasi hanya memakai senjata biasa. Nanti Lu Chou akan menghadiahin dia senjata yang bernama Overlord Spear. Sama seperti senjata kakak-kakak seperguruannya, senjatanya si Tuan Museng ini adalah senjata level surga. Murid keempat adalah Ming Si Yin. Sama seperti Tuan Museng, nanti Lu Chou akan memberikannya senjata level surga yang bernama Separation Hawk and Scarper. Ming Si Yin ini punya sifat yang cerdik, pintar, dan bijak. Tapi dia suka bermain. Murid kelima adalah Cao Yue. Cao Yue ini diambil oleh Jitendao saat dia kecil, dan ternyata ada rahasia dari jati diri Cao Yue. Ternyata dia adalah putri dari Great Yan. Cao Yue menggunakan senjata bernama Sky Dagger. Pisau ini terbuat dari giok dan ukurannya lebih besar dari pisau pada umumnya. Murid keenam adalah Ye Tianxin. Dia adalah pemimpin dari The Rive Moon Palace, tempat para kultivator wanita berkumpul. Ye Tianxin bukanlah ras manusia, tapi dia adalah ras bai. Ras bai ini ciri-cirinya itu dia memiliki rambut warna putih dan kulit yang putih seputih susu. Dan untuk saat ini ras bai ini sekarang udah punah. Jadi dia satu-satunya yang tersisa. Senjatanya adalah Emerald Hawks. Murid ketujuh adalah Si Wuya. Dia adalah pemimpin sekte Darknet, di mana informasi dari berbagai hal dikumpulkan di sektenya. Si Wuya ini adalah jenius dan ahli strategi. Senjata yang dipakainya adalah Pikuk Plum. Murid ke-8 adalah Chu Hongkong. Dia adalah pemimpin dari Triggerite Gang. Sifatnya sedikit pengecut, berbeda dari perawakannya. Nanti Lu Chou akan memberikannya senjata yang bernama Tear Stain Boxing Glove. Senjata ini terbuat dari silver box yang terbelah dua dan menghasilkan boxing glove. Murid ke-9 adalah Chi Yuan Dia adalah murid yang bergabung paling akhir dari kakak-kakaknya, dan dia adalah murid kesayangannya si Jitendao. Dia yang paling banyak memiliki senjata dan barang level surga. Jadi dari 9 muridnya Jitendao ini, ada 5 yang berkhianat dan 4 yang tersisa. Alasan murid-muridnya yang berkhianat ini meninggalkannya bukan hanya karena cara mengajar Jitendao yang kejam, tapi ada alasan khusus dari masing-masing muridnya. Jitendao mempunyai kultivasi 8 daun dan dia ingin naik ke 9 daun. Tapi untuk naik ke kultivasi daun 9 ini, untuk saat ini mustahil di dunianya si Jitendao ini. Nah, nanti Lu Chou yang akan menghancurkan dinding kemustahilan dari 9 daun tersebut. Jitendao sendiri berhadapan dengan 9 sekte putih dan terluka parah.
Dan saat itu akhir hidupnya sudah tidak lama lagi. Setelah pertarungan, Jitendao kembali ke Golden Court Mountain. Ternyata tubuh tuanya itu sudah tidak tahan dan dia meninggal. Dan akhirnya Lu Chou lah yang menggantikan jiwanya. Nah, mari kita sekarang bahas tentang Lu Chou. Jadi Lu Chou ini adalah protagonis di manhwa ini ya. Dia adalah seorang pemuda 20 tahunan yang bekerja di kantoran sebagai eksekutif di perusahaannya. Dia itu ahli di bidang sastra dan dia itu orang yang pintar dan cerdik. Tiba-tiba jiwanya Lu Chou ini bertransmigrasi ke tubuh Jitendao. Saat dia bertransmigrasi ke tubuh Jitendao itu, tubuhnya Jitendao sudah sangat rentan. Ia layaknya seorang kakek tua dengan tubuh yang rentan dan dia juga udah tidak ada kultivasi. Dan saat itu juga keadaannya lagi krisis karena sektenya si Jitendao ini lagi dikepung oleh 9 sekte putih. Jadi Lu Chou ini harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah sektenya dan badannya yang tua rentan. Nah, tapi seperti pada manhwa Transmigrator pada umumnya, manhwa ini juga memiliki sistem. Nah, sistem ini akan memberikan tugas dan item untuk Lu Chou. Jadi kalau misalnya dia selesai tugas dari sistem, dia akan dapat poin. Poin itu dia bisa tukar item, kultivasi, jurus, atau dia juga bisa tukar untuk spin. Kayak kita kalau main game gitu aja. Nah, sistem ini lumayan baik sih karena dia memberikan hadiah pemula buat Lu Chou. Nah, hadiah ini yang akan dipakai Lu Chou untuk mengatasi masalahnya saat itu. Hadiah dari sistem yaitu pertama reversal card atau kartu pembalikan. Fungsinya untuk menambah umur hidup 300 hari. Nah, yang kedua itu dia dapat 3 Peak State Card. Kartu ini bisa membuat pengguna merasakan puncak kultivasi si Jitendao selama 30 menit. Dan terakhir, hadiah pemula yang dikasih itu 5 kartu Fatal Block. Kartu ini akan aktif secara otomatis saat pengguna menghadapi serangan fatal. Dia akan melindungi pengguna dari serangan tersebut. Nah, dengan kepintarannya si Lu Chou ini, dia akan menggunakan satu kartu Peak State dan Reversal Card agar dia bisa bergerak secara leluasa. Lu Chou juga diberi tugas oleh sistem untuk menaikkan level kesetiaan murid-muridnya dan menangkap murid-muridnya yang berkhianat. Untuk kultivasi Lu Chou, dia akan diberi oleh sistem kultivasi yang berbeda dari kultivasi para muridnya. Sistem akan memberikan hadiah teknik kultivasi yang namanya 3 Scroll of Heaven Writing. Kultivasi ini terbagi menjadi 3 scroll. Yang pertama, scroll The Human Scroll of Heaven Writing. Yang kedua, The Earth Scroll of Heaven Writing. Dan yang terakhir adalah The Heaven Scroll of Heaven Writing. Dari perjalanannya Lu Chou, dia akan membuka jalan baru untuk dunia kultivasi, yaitu dia akan menjadi jembatan buat murid-muridnya menuju ke avatar daun 9 yang dianggap mustahil saat itu. Sepanjang perjalanan, Lu Chou akan mendapat pengikut-pengikut di luar dari murid-muridnya. Di manhwa sendiri, pengikutnya saat ini ada 7 orang ya. Yang pertama, Jiang Aichen atau Liu Chen. Identitas aslinya adalah pangeran ketiga dari Great Yan, dan dia adalah salah satu dari 3 pecinta pedang yang aneh. Walaupun sikapnya terlihat bebas, sebenarnya kisah hidupnya itu tragis sih. Dia adalah informan dari Lu Chou. Yang kedua, Chou Jifeng. Dia adalah mantan dari murid sekte putih. Ternyata gurunya hanya memanfaatkan dia untuk meningkatkan kultivasinya. Nah, nanti dia akan berkhianat dari sekte putih itu dan dia akan mengikuti Lu Chou sebagai bawahan dari sekte Evil Sky Pavilion. Yang ketiga, Pan Chong. Dia adalah murid dari sekte putih juga. Tapi saat berkultivasi, dia tersesat karena kultivasinya ini nggak lengkap. Nah, nanti dia akan ketemu Lu Chou dan Lu Chou yang akan membantunya. Nah, si Pang Chong ini juga adalah cucunya dari si Pang Liten. Pang Liten itu elit dari sekte Clarity. Sama seperti Chou Jifeng, dia akan jadi bawaannya si Lu Chou. Keempat, Hua Yuxing. Dia adalah ahli panah. Nanti dia akan mengikuti Lu Chou sebagai Godly Archer.
Kelima, Hua Wutao, atau biasanya dipanggil dengan sebutan Elder Hua. Dia menantang Lu Zhou, lalu kalah, dan akan menjadi pengikut Lu Zhou sebagai tetua dari sekte Evil Sky Pavilion. Keenam, Pang Litian. Dia adalah elit dari sekte Clarity. Tapi karena dia terluka, kultivasinya akhirnya menghilang. Nah, dia kan datang ke sektenya si Lu Zhou. Sebenarnya dia datang itu cuman kayak buat iseng aja, untuk minum arak gitu. Lu Zhou bisa melihat ini siapa, namanya siapa. Jadi dia tahu si Pang Litian ini adalah elit dari sekte Clarity. Cuman karena kultivasinya hilang, jadi mereka menganggap dia itu cuman kayak pengemis tua gitu. Nanti Lu Zhou akan membantu balikin kultivasinya, dan dia akan jadi salah satu tetua dari Evil Sky Pavilion. Ketujuh, si Leng Luo atau Fang Xuwen. Dia ini adalah salah satu yang umurnya nggak begitu jauh sama Jiten Dao. Dan dia juga pernah bertarung dengan Jiten Dao dulu, tapi kalah. Dia ini dikendalikan oleh Molly, seorang penyihir hitam. Jadi waktu dia datang ketemu yang sekarang ini sama si Lu Zhou, dia itu dalam kendali si Molly. Jadi dia nggak ingat apa-apa tentang si Leng Luo. Jadi dia pakai nama Fang Xuwen. Setelah kalah dari Lu Zhou akan membebaskan sihir si Molly ini. Tapi karena jurus yang dipakai Lu Zhou ini kan dari kartu, jadi dia nggak bisa mengendalikan. Nah, si Leng Luo ini akan terluka parah dan hampir mati. Lu Zhou akan menyembuhkan Leng Luo, dan syaratnya Leng Luo bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Nanti Leng Luo ini akan menjadi salah satu tetua dari Evil Sky Pavilion. Untuk saat ini di manhwanya tingkat kultivasi Lu Zhou adalah Divine Court Realm di Tao Transforming. Dia belum sampai ke level avatar berdaun, tapi kultivasinya dari Scroll of Heaven Writing ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Lu Zhou mendapatkan senjata hadiah dari sistem yang dia beri nama Unnamed. Senjatanya ini bisa berubah bentuk sesuai pikiran pengguna, dan juga dia akan mengikuti level kekuatan kultivasi. Semakin kuat level kultivasi penggunanya, semakin kuat juga senjata ini. Sistem juga memberikan Lu Zhou kendaraan legendaris. Untuk saat ini, Lu Zhou memiliki dua kendaraan ya. Yang pertama Mixar, dan yang kedua adalah Pian. Nanti kedepannya Lu Zhou akan mendapatkan beberapa kendaraan legendaris yang lain. Inilah sedikit pembahasan tentang manhwa My Disciple Are All Big Villain. Untuk konten selanjutnya, aku akan membahas tentang murid-muridnya Lu Zhou dan tentang hal-hal yang belum ada di manhwa. Jadi ini nanti akan ada yang berdasarkan dari novel ya. Jangan lewatkan kontenku selanjutnya ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye guys.